Mereka membuangnya seperti sampah saat hujan deras. Setahun kemudian, ia kembali dengan wajah baru dan kekayaan yang mampu membeli harga diri mereka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Komen, hadir, di bawah buat absen. Yuk, langsung kita mulai. Lampu kristal di ruang tengah kediaman keluarga Syam berpendar menyakitkan mata. Musik klasik mengalun lembut, beradu dengan denting gelas sampanye dan tawa renyah para sosialita kota ini. Hari ini adalah ulang tahun ke-21 Sauda Syam, putri kesayangan keluarga. Di sudut ruangan, Alia berdiri mematung. Ia tidak mengenakan gaun sutra seperti Sauda, melainkan seragam hitam putih yang sudah memudar warnanya. Tugasnya hari ini bukan sebagai kakak tiri, melainkan pelayan yang membawa nampan berisi canape. Yupes! Senggolan keras membuat nampan di tangan Alia terhuyung. Jus jeruk tumpah, menodai karpet Persia mahal. Musik berhenti seketika. Kau ini benar-benar tidak berguna. Bu Ahma, ibu tiri Alia, datang menerjang kerumunan. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena amarah yang sudah ia tahan sejak pagi. Membersihkan lantai saja tidak becus. Maaf, Bu. Sauda tadi menye. Jangan menyalahkan putriku, potong Bu Ahma. Sauda maju dengan wajah pura-pura cemas. Namun matanya berkilat licik. Tiba-tiba, ia meraba lehernya dan memekik histeris. Mama, kalung berlianku. Kalung hadiah dari papa hilang. Kepanikan melanda. Para tamu mulai berbisik. Sauda menunjuk Alia dengan jari gemetar yang dramatis. Tadi dia yang merapikan kamarku sebelum pesta. Pasti dia. Aku tidak masuk ke kamarmu hari ini, Sauda. Alia membela diri, suaranya bergetar. Tanpa aba-aba, Bu Ahma menarik tas kain kusam yang tersampir di bahu Alia. Satu-satunya barang pribadi yang diizinkan Alia bawa. Bu Ahma menumpahkan isinya ke lantai. Di antara buku catatan bekas dan pensil tumpul, berkilau sebuah kalung berlian. Hening! Pencuri! Desis Bu Ahma. Plak! Tamparan itu begitu keras hingga telinga Alia berdenging. Rasa panas menjalar di pipi, namun rasa dingin menusuk di hati. Ia melihat Sauda tersenyum tipis di balik punggung ibunya. Itu jebakan. Jelas sekali itu jebakan. Sudah cukup aku menampung anak yatim piatu tidak tahu diri sepertimu selama 15 tahun. Suara Bu Ahmad dingin, menusuk tulang. Malam ini, detik ini juga, keluar dari rumahku. Bu, di luar hujan deras. Alia mencoba memohon, bukan demi dirinya, tapi karena ia tidak punya uang sepeser pun. Itu urusanmu. Anggap saja itu hukuman karena menggigit tangan yang memberimu makan. Dua satpam menyeret Alia keluar. Pintu jati besar itu terbanting di depan wajahnya. Hujan deras langsung menyambut, membasahi tubuh kurusnya dalam hitungan detik. Di dalam, pesta berlanjut seolah Alia hanyalah debu yang baru saja disapu keluar. 3 jam berlalu. Alia duduk meringkuk di halte bus tua yang atapnya bocor. 2 kilometer dari kawasan elit perumahan Syam. Giginya gemerutuk menahan dingin. Ia lapar, basah kuyup, dan hancur. Ia merogoh saku celananya yang basah. Hanya ada satu benda yang tersisa. Sebuah kalung dengan liontin besi bulat yang sudah berkarat dan hitam. Itu satu-satunya benda yang ia miliki saat panti asuhan menyerahkannya pada keluarga Syam dulu. Bu Ahma selalu bilang itu, rongsokan sampah, sama seperti dirinya. Mungkin ibu benar, bisik Alia pada deru hujan. Aku memang sampah. Sebuah sorot lampu mobil yang menyilaukan memecah kegelapan. Sebuah sedan hitam panjang, Rolls-Royce Phantom, berhenti tepat di depan halte. Bukan jenis mobil yang biasa lewat di jalanan sepi ini. Seorang pria tua berjas rapi keluar sambil memegang payung hitam besar. Ia berjalan tegap menghampiri Alia. Wajahnya tegas, dengan rambut putih yang disisir rapi. Nona, sapa pria itu sopan. Suaranya bariton dan berwibawa. Alia mendongak, ketakutan. Saya tidak punya uang. Jangan ganggu saya. Mata pria tua itu tidak menatap wajah Alia,
melainkan terpaku pada liontin berkarat di tangan gadis itu. Matanya membelalak sedikit, sebuah emosi yang tertahan. "Boleh saya lihat liontin itu?" tanyanya. Nadanya mendesak namun tetap santun. Alia ragu, tapi ia terlalu lemah untuk melawan. Ia mengulurkan tangannya. Pria itu mengeluarkan sapu tangan sutra dari sakunya, lalu menggosok permukaan liontin yang hitam itu dengan kuat. Lapisan, karat, dan daki menahun itu luruh. Di bawah sinar lampu jalan yang remang, benda itu tidak lagi hitam. Ia berkilau putih perak, platinum murni. Terukir di sana lambang burung angsa dengan mata berlian biru kecil. Lambang klan Adiwangsa. Pria tua itu berlutut, tindakan yang mengejutkan Alia. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maafkan keterlambatan saya, Nona muda. Saya Reinhardt. Tuan Besar Ghani sudah menunggu Anda selama 20 tahun. Tuan Besar? Siapa?" Alia bingung. "Dan ini bukan besi berkarat. Ini platinum, Nona. Dan Anda, bukanlah sampah seperti yang mereka katakan. Mari, mobil sudah hangat. Tidak pantas seorang adiwangsa kedinginan di pinggir jalan." Malam itu, nasib Alia berubah total. Bukan karena keajaiban, tapi karena takdir yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Perjalanan memakan waktu 4 jam menuju kota megapolitan. Kota tetangga yang jauh lebih maju dan modern dibandingkan kota kecil tempat Alia tinggal. Mobil meluncur mulus memasuki gerbang sebuah mansion yang luasnya menyerupai komplek istana kecil. Alia, yang kini sudah mengenakan pakaian kering dan hangat yang disediakan di dalam mobil, dituntun masuk ke sebuah ruang kerja yang dindingnya dipenuhi buku-buku tebal. Di balik meja kayu mahoni raksasa, duduk seorang pria tua di kursi roda. Tubuhnya ringkih, selang oksigen menempel di hidungnya, namun tatapan matanya tajam setajam elang. Ghani Adiwangsa, penguasa bisnis properti dan teknologi terbesar di negeri ini. Reinhardt meletakkan sebuah amplop di meja. "Hasil tes DNA instan dari sampel rambut yang diambil di mobil tadi, Tuan. Tingkat kecocokan 99,9%. Tangan tua Ghani gemetar saat membuka amplop itu. Ia membaca satu baris kalimat yang sudah ia tunggu selama 2 dekade. Ia menatap Alia. Pertahanannya runtuh. Air mata menetes di pipi keriputnya. "Aurora," bisiknya serak. "Cucuku, Aurora." Alia, atau Aurora, hanya bisa terdiam. "Nama saya Alia, Tuan." "Namamu Aurora Adiwangsa," tegas Ghani. Suaranya mendapatkan kembali kekuatannya. 20 tahun lalu, saat kerusuhan bisnis besar-besaran, mobil orang tuamu diserang. Mereka meninggal di tempat. Kau, bayi kecilku, hilang diculik dari kursi belakang. Kami mencarimu ke setiap sudut negeri. Ghani menggerakkan kursi rodanya mendekat, meraih tangan Alia yang kasar dan penuh bekas luka kerja paksa. Ia membalik telapak tangan itu dan melihat bekas luka bakar rokok. Hasil, hukuman, Bu Ahmad tahun lalu. Rahang Ghani mengeras. Aura membunuh memenuhi ruangan, membuat suhu terasa turun beberapa derajat. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanyanya rendah. "Keluarga angkat saya. Keluarga Syam," jawab Alia pelan. "Reinhardt," panggil Ghani tanpa menoleh. "Siap, Tuan." Cari tahu segalanya tentang keluarga Syam. Apa yang mereka kerjakan, siapa teman mereka, berapa utang mereka, dan apa yang mereka makan pagi ini. Aku ingin laporannya besok pagi. "Baik, Tuan." Alia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Seseorang yang membelanya. Seseorang yang marah demi dirinya. Kenyamanan kasur empuk dan makanan mewah tidak bisa menenangkan hati Alia. Pagi itu, Reinhardt memanggilnya kembali ke ruang kerja kakek Ghani. Suasana ruangan itu berat dan kelam. Ada tumpukan berkas di meja. Foto-foto Bu Ahma, Sauda, dan suami Bu Ahma, Pak Herman, tersebar di sana. "Duduklah, Aurora," kata Ghani. Wajahnya jauh lebih dingin daripada semalam. "Ada apa, Kek?" Alia mulai membiasakan diri memanggilnya kakek. Reinhardt melangkah maju,
Menyalakan layar proyektor. Kami melakukan investigasi mendalam semalam. Kami meretas email pribadi dan catatan telepon lama Ahmad Syam. Layar menampilkan sebuah email tertanggal 15 tahun yang lalu. Subjek: anak itu. Isi: Herman. Liontin di leher anak panti ini bukan mainan. Aku membawanya ke toko emas. Mereka bilang ini lambang adiwangsa. Anak ini pasti cucu konglomerat yang hilang itu. Jangan laporkan ke polisi. Kita simpan dia. Jadikan dia pembantu gratis. Nanti, kalau bisnis kita bangkrut, kita bisa jual dia kembali ke kakeknya dengan harga tinggi. Jadikan dia aset cadangan. Dunia Alia serasa runtuh untuk kedua kalinya. Selama ini ia berpikir keluarga Syam membencinya karena ia miskin. Ternyata, mereka tahu siapa dia. Mereka tahu dia punya keluarga yang mencarinya. Mereka sengaja memisahkan Alia dari kakeknya hanya untuk dijadikan tabungan masa depan. Semua penderitaan, semua cacian, semua kerja paksa itu bukan nasib buruk. Itu adalah kejahatan terencana. Mereka tahu. Suara Alia tercekat. Mereka melihat kakek mencariku di berita. Dan mereka diam saja. Mereka parasit. Geram Ghani. Mereka membiarkanmu menderita demi keserakahan mereka. Reinhard menambahkan. Dan insiden kalung kemarin? Itu cara mereka membuangmu karena mereka pikir. Aset, ini sudah rusak. Perusahaan Herman Syam sedang naik daun berkat suntikan dana ilegal. Mereka merasa tidak butuh asuransi lagi. Jadi, mereka membuangmu seperti sampah. Air mata Alia kering. Rasa sedih yang mendalam itu menguap. Digantikan oleh api yang membakar dadanya. Panas, menyakitkan, tapi memberdayakan. Ia menatap foto Sauda yang sedang tertawa di pesta ulang tahunnya. Pesta yang dibiayai dari uang hasil keringat Alia bekerja di toko roti keluarga mereka tanpa digaji. Kek, panggil Alia. Tatapannya berubah. Tidak ada lagi gadis penakut yang menggigil di halte bus. Ya, cucuku. Aku tidak mau uang kakek. Aku tidak mau sekadar hidup enak. Ghani menatap mata cucunya. Ia melihat pantulan dirinya sendiri di sana. Ambisi dan kekejaman yang tidur. Lalu apa yang kau inginkan? Malam itu, Alia berdiri di depan cermin besar di kamar barunya. Ia menatap bayangannya sendiri. Rambut panjang kusam, bahu yang membungkuk karena kebiasaan menunduk, dan mata yang sayu. Itu adalah Alia. Alia si pembantu. Alia si korban. Alia yang lemah. Alia mengambil gunting perak dari meja rias. Kes. Satu ikatan rambut panjang jatuh ke lantai. Kes. Kes. Ia memotong rambutnya hingga sebahu, memberikan kesan tegas dan tajam pada wajahnya. Ia menegakkan punggungnya. Ia berjalan keluar kamar menuju balkon, di mana kakek Ghani dan Reinhard sedang mendiskusikan bisnis. Kek. Alia menyela. Ghani berbalik. Ia tersenyum tipis melihat perubahan fisik cucunya. Tapi ia menunggu apa yang akan keluar dari mulut gadis itu. Alia sudah mati. Katanya dingin. Malam ini, di halte bus itu, Alia meninggal karena kedinginan. Alia berjalan mendekat ke pagar balkon, menatap lampu-lampu kota di bawah sana. Namaku Aurora Adiwangsa. Ia menoleh pada Reinhard. Paman Reinhard, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari cara menghancurkan sebuah perusahaan tanpa menyentuh hukum? Reinhard tersenyum, sebuah senyum yang jarang ia tunjukkan. Bagi orang awam, 10 tahun. Bagi seorang adiwangsa, dengan bimbingan saya, 1 tahun. Beri aku 1 tahun, kata Aurora tegas. Kirim aku ke luar negeri. Ajari aku bisnis, etika, strategi perang, segalanya. Sembunyikan identitasku. Dan setelah 1 tahun, tanya Ghani, matanya berbinar bangga. Aku akan kembali ke kota itu. Aurora mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Aku akan membeli harga diri mereka. Aku akan membuat mereka berlutut, bukan karena paksaan, tapi karena mereka tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Ghani tertawa lepas. Tawa yang sudah lama tidak terdengar di mensyahan itu. Bagus.
Itu baru cucuku. Reinhard, siapkan jet pribadi. Besok pagi Aurora berangkat ke Swiss. Program, Glow Up, dan pendidikan pewaris dimulai sekarang. Di luar, guntur menggelegar. Hujan badai kembali turun, membasuh jejak Alia yang lama, menyisakan fondasi bagi Aurora yang baru untuk bangkit dan memangsa mereka yang pernah menginjaknya. Zurich, Swiss. Udara musim dingin menusuk tulang. Namun Aurora tidak diizinkan menggigil. Pukul 4.30 pagi. Aurora berlari membelah jalanan menanjak di pinggiran Zurich. Di belakangnya, instruktur fisik mantan pasukan khusus mengikutinya dengan stopwatch. Terlalu lambat, Nona Adiwangsa. Teriak instruktur itu dalam bahasa Jerman kasar. Musuhmu tidak akan menunggu napasmu teratur. Aurora memacu kakinya yang terasa seperti timah. Paru-parunya terbakar. Tapi setiap kali ia ingin berhenti, bayangan wajah Bu Ahma yang menamparnya muncul di benak. Lari. Lari atau kau akan diinjak lagi. 1 tahun ini bukan liburan. Ini adalah rekonstruksi total manusia. Jadwal hariannya gila. Pagi untuk fisik dan bela diri Krav Maga. Bukan untuk menang di ring, tapi untuk melumpuhkan lawan dalam 3 detik. Siang untuk akademis. Ekonomi makro, hukum bisnis internasional, dan 3 bahasa asing, Inggris, Mandarin, Prancis. Sore untuk etika kelas atas. Malam untuk analisa kasus bisnis real Adiwangsa Group. Di sebuah klinik estetika swasta paling eksklusif di dunia, Aurora menjalani prosedur yang menyakitkan. Laser menyapu kulit tangannya berulang kali, menghapus bekas luka rokok dan luka iris akibat kerja paksa di rumah keluarga Syam. Bekas luka itu hilang, digantikan kulit mulus seputih porselen. Tapi perubahan terbesar ada di mata. Reinhard, yang mengunjunginya setiap bulan, melihatnya. Anda memegang cangkir teh itu seperti senjata, Nona. Komentar Reinhard saat makan malam di bulan ke-8. Aurora meletakkan cangkir fine Cina itu tanpa suara sedikit pun. Punggungnya tegak sempurna. Dagunya terangkat dengan sudut presisi. Tidak ada lagi Alia yang membungkuk takut. Etika bangsawan adalah tentang kontrol, Paman Reinhard. Jawab Aurora dengan bahasa Indonesia yang kini baku dan elegan, tanpa logat daerah. Mengontrol gerak tubuh, mengontrol ekspresi, mengontrol lawan bicara. Tuan Besar Ghani sakitnya semakin parah. Reinhard menyampaikan kabar buruk dengan nada datar. Dokter bilang beliau bertahan hanya karena ingin melihat Anda kembali dan mengambil tahta. Aurora menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang menampilkan pemandangan Danau Zurich. Wajah di kaca itu cantik, dingin, dan asing. Katakan pada kakek, kata Aurora. Matanya berkilat tajam. Pendidikanku selesai bulan depan. Sang Ratu siap pulang. Kota megapolitan, Indonesia. 1 bulan setelah kepulangan Aurora dari Swiss. Identitas Aurora sebagai cucu Ghani Adiwangsa belum diumumkan ke publik secara resmi. Di mata para eksekutif Adiwangsa Group, dia hanyalah anak magang khusus yang dibawa Reinhard. Ghani memberinya ujian. PT Adiwangsa Logistik. Anak perusahaan yang bergerak di bidang kargo laut ini sudah merugi selama 3 tahun berturut-turut. Korupsi merajalela. Direktur utamanya, Pak Darmawan, adalah orang lama yang merasa posisinya tak tersentuh. Ruang rapat PT Adiwangsa Logistik penuh asap rokok. Pak Darmawan duduk dengan kaki di atas meja, tertawa bersama kroninya saat pintu terbuka. Aurora masuk. Dia mengenakan setelan blazer navy berpotongan tajam, sepatu hak tinggi stiletto yang mengetuk lantai marmer dengan irama intimidasi. Reinhard berjalan 1 langkah di belakangnya. Siapa ini? Sekretaris baru Reinhard. Ledek Pak Darmawan, tidak menurunkan kakinya. Aurora tidak menjawab. Ia berjalan ke ujung meja, melempar sebuah berkas tebal. Brak! Suara hantaman berkas itu membungkam tawa di ruangan. Pak Darmawan. Suara Aurora tenang namun memiliki otoritas yang membuat bulu kuduk merinding. Duduk yang sopan. Ini ruang rapat, bukan warung kopi. Darmawan terkejut. Wajahnya memerah. Kau bocah ingusan berani memerintahku? Aku sudah kerja di sini sejak kau masih
Sejak saya belum lahir, saya tahu, potong Aurora. Ia membuka layar proyektor. Data terpampang. Grafik keuangan yang menukik tajam, dan di sebelahnya, aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi atas nama istri Darmawan. Dalam 3 tahun, Anda memalsukan biaya perawatan kapal sebesar 15 miliar rupiah. Anda juga menunjuk vendor catering milik adik ipar Anda dengan markup harga 200%. Aurora membacakan data itu tanpa melihat layar. Ia hafal semuanya. Ruangan hening mencekam. Keringat dingin mulai menetes di dahi Darmawan. Itu fitnah. Siapa kau sebenarnya? Namaku Aurora Adiwangsa. Jawabnya. Pemilik 100% saham tempat Anda berpijak sekarang. Nama, Adiwangsa. Di belakang namanya membuat lutut Darmawan lemas. Mulai detik ini, Anda dipecat. Tim hukum kami di depan sudah menunggu dengan surat tuntutan penggelapan dana. Anda bisa keluar, atau diseret security. Darmawan mencoba protes, tapi Reinhardt memberi isyarat. 2 security berbadan tegap masuk dan membawa paksa mantan direktur itu. Aurora menatap sisa eksekutif yang gemetar ketakutan. Ada lagi yang mau bermain-main dengan uang saya? Tidak ada yang menjawab. Dalam 3 bulan berikutnya, di bawah tangan besi Aurora, PT Adiwangsa Logistik melakukan efisiensi brutal. Ia memotong jalur birokrasi, mengganti vendor korup, dan mendigitalisasi sistem. Perusahaan itu mencetak profit pertamanya di bulan ketiga. Ujian pertama lulus dengan nilai sempurna. Kakek Ghani tersenyum puas di balik selang oksigennya. Harimau muda telah bangun. Kesuksesan Aurora di sektor logistik menarik perhatian. Bukan hanya kekaguman, tapi juga kewaspadaan dari dalam keluarga besar. Malam itu, diadakan makan malam tertutup di mensyahan utama. Di meja panjang itu, duduk kakek Ghani, Aurora, dan seorang pria parubaya dengan senyum yang terlalu lebar, Hendra Adiwangsa. Dia adalah keponakan jauh Ghani, yang selama 20 tahun ini mengelola sebagian bisnis tambang keluarga karena Ghani tidak punya pewaris. Kembalinya Aurora adalah ancaman bagi ambisi Hendra. Luar biasa, Aurora. Puji Hendra sambil memotong steaknya. Mengubah logistik yang bobrok menjadi emas dalam 3 bulan. Gen Adiwangsa memang kental padamu. Sayang sekali. Sayang sekali apa, Paman? Tanya Aurora, mengelap sudut bibirnya dengan anggun. Sayang sekali kau harus tumbuh di panti asuhan dan keluarga miskin itu. Kalau saja kau tidak hilang dulu, mungkin kau sudah memimpin holding sekarang. Kalimat itu terdengar simpatik, tapi mata Aurora menangkap kilatan aneh. Ejekan halus. Setelah makan malam, Aurora masuk ke ruang kerjanya. Reinhardt menutup pintu dan mengunci rapat. Ia mengeluarkan alat pendeteksi sinyal. Alat itu berbunyi nyaring di dekat lampu meja Aurora. Reinhardt membongkar dudukan lampu itu dan menemukan sebuah chip kecil. Penyakap suara. Aurora tidak terkejut. Ia justru tersenyum dingin. Paman Hendra? Tanyanya. Kemungkinan besar, jawab Reinhardt. Dia satu-satunya yang punya akses ke ruang ini selain staf kebersihan yang sudah bekerja 30 tahun. Hendra kehilangan potensi warisan triliunan rupiah sejak Nona kembali. Aurora mengambil chip penyadap itu dan meremasnya. Paman Reinhardt, selidiki rekening luar negeri Hendra. Aku ingin tahu kemana uangnya mengalir 20 tahun lalu, saat aku diculik. Reinhardt mengangguk, paham arah pemikiran Aurora. Penculikan itu terlalu rapi untuk sekadar kriminal biasa. Pasti ada orang dalam yang memberi info rute mobil orang tua Aurora. Musuhku bukan hanya di kota seberang, keluarga Syam, tapi juga di meja makan ini, gumam Aurora. Baiklah, kita mainkan 2 papan catur sekaligus. Ini adalah realitas pahit bagi Aurora. Menjadi kaya bukan berarti aman. Justru, bahaya mengintai lebih dekat. Tapi kali ini, ia bukan lagi korban. Ia adalah pemburu yang sabar. Sementara itu, di kota kecil tempat keluarga Syam tinggal, kondisi keuangan mereka mulai goyah. Gaya hidup hedonis Sauda dan Bu Ahma menggerogoti tabungan perusahaan Pak Herman. Mereka butuh proyek besar, atau mereka akan bangkrut dalam 6 bulan. Ma.
Lihat ini. Pekik Sauda di ruang tamu, menunjuk layar tabletnya. Berita utama di portal bisnis. Adiwangsa Group menggelar gala tahunan, The Masquerade. Rumor, pengenalan pewaris baru. Adiwangsa. Mata Bu Ahma berbinar. Itu konglomerat nomor 1. Kalau Papa bisa dapat kontrak suplai ke pabrik mereka, kita akan kaya raya lagi. 7 turunan tidak habis. Tapi undangannya sangat eksklusif. Hanya untuk 100 orang terkaya. Keluh Sauda. Aku ingin datang. Katanya Reinhard. Tangan kanan Adiwangsa itu masih lajang dan tampan walau sudah berumur matang. Siapa tahu. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Seorang kurir berseragam mewah menyerahkan amplop tebal berwarna emas. Bu Ahma membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada 2 kartu undangan VVIP untuk Adiwangsa Annual Gala. Demi Tuhan, teriak Bu Ahma. Mereka mengundang kita. PT Siam Abadi diundang. Pak Herman, yang baru pulang kerja dengan wajah kusut, ikut terbelalak. Kok bisa? Perusahaan kita kan kecil dibandingkan rekanan mereka. Mungkin karena reputasi Papa semakin bagus. Bu Ahma tidak peduli alasannya. Yang penting gengsinya. Sauda, kita harus belanja besok. Kita harus tampil paling memukau. Kau harus gaet salah satu direktur di sana, atau bahkan si pewaris misterius itu. Mereka tidak tahu, di seberang kota, di menara kaca pencakar langit, Aurora sedang memegang daftar undangan. Undangan sudah terkirim, Nona, lapor sekretarisnya. Bagus. Aurora menyesap espressonya. Pastikan mereka duduk di meja nomor 14. Meja yang paling dekat dengan panggung. Tapi paling silau terkena sorot lampu. Aku ingin melihat wajah bodoh mereka dengan jelas saat aku naik ke podium. Itu bukan undangan pesta. Itu adalah tiket menuju pengadilan umum. Aurora sengaja memakai tema Masquerade, pesta topeng. Ironi yang sempurna. Keluarga Siam yang selalu memakai topeng kepalsuan akan dihancurkan di pesta topeng. 1 minggu sebelum gala, Aurora tidak hanya diam menunggu pesta. Ia melakukan langkah skakmat ekonomi yang sunyi namun mematikan. Keluarga Siam memiliki pabrik garmen. Bahan baku kain mereka disuplai oleh satu perusahaan besar bernama Textile Prime. Keluarga Siam punya utang besar pada Textile Prime yang jatuh temponya bulan depan. Nona, proses akuisisi selesai, lapor Reinhard. Aurora tersenyum. Ia baru saja membeli Textile Prime melalui perusahaan cangkang bernama Orion Ventures. Namanya tidak ada di dokumen, tapi kendali penuh ada di tangannya. Artinya, Aurora kini memegang nyawa bisnis keluarga Siam. Kapanpun ia mau, ia bisa menagih utang itu dan menyita seluruh aset mereka. Tapi tidak sekarang. Itu terlalu cepat, terlalu mudah. Biarkan mereka merasa di atas angin dulu, perintah Aurora. Berikan perpanjangan kredit lunak dari Textile Prime agar mereka merasa aman. Biarkan mereka menghabiskan uang terakhir mereka untuk gaun dan perhiasan demi pesta gala nanti. Aurora berdiri, berjalan menuju sebuah manekin di sudut ruangan. Di sana terpasang gaun yang akan ia kenakan. Sebuah gaun kutur berwarna merah darah gelap, marun. Kontras dengan tema tamu lain yang diwajibkan memakai putih. Ia meraba kain sutra itu. Dulu mereka membuangku dengan baju bekas yang sobek. Sekarang, aku akan menyambut mereka dengan gaun seharga nyawa mereka. Aurora menoleh ke Reinhard. Apa Paman Hendra akan datang? Tentu. Dia ingin melihat siapa pewaris yang akan diumumkan kakek Gani. Dia belum tahu kalau itu Anda. Selama ini dia hanya tahu Anda sebagai konsultan ahli. Sempurna. Semua bidak catur sudah di posisinya. Keluarga Siam yang serakah. Paman Hendra yang pengkhianat. Dan Aurora, Ratu Merah yang memegang pemicu bom waktu. Ia mengambil topeng Venesia yang dihiasi berlian hitam. Ia memakainya perlahan, menutupi area matanya. Namun membiarkan senyum dinginnya terlihat. Permainan dimulai. Bisiknya. Grand Ballroom Hotel Adiwangsa berubah menjadi lautan topeng dan kemewahan. Sesuai tema Masquerade,
Para tamu mengenakan topeng Venesia yang artistik. Namun, di antara ratusan tamu yang hadir dengan balutan busana putih, sesuai dress kode tamu, ada satu sosok yang berdiri di balkon VIP, mengenakan gaun merah darah, marun, yang menyapu lantai. Di lantai dansa, keluarga Syam berusaha keras untuk terlihat relevan. Bu Ahma mengenakan gaun sewaan desainer ternama, Sauda sibuk bersuah foto untuk media sosial, dan Pak Herman sibuk membagikan kartu nama kepada siapa saja yang mau menerimanya. Ingat, bisik Bu Ahma pada Sauda, cari Reinhard, atau cari cucu Adiwangsa itu. Kita butuh koneksi malam ini. Lampu ruangan meredup. Sorot lampu utama, spotlight, mengarah ke tangga utama. Musik orkestra berhenti, digantikan suara trompet seremonial. Kakek Ghani muncul di kursi rodanya, didorong oleh Reinhard. Meski tampak rapuh, aura kekuasaannya masih membuat ruangan hening. Selamat malam. Suara Ghani bergema. Malam ini, saya tidak hanya merayakan kejayaan Adiwangsa Group. Saya ingin memperkenalkan masa depan perusahaan ini. Pewaris tunggal saya, yang telah kembali pulang. Pintu ganda di puncak tangga terbuka. Aurora melangkah keluar. Ia mengenakan topeng setengah wajah berhias berlian hitam. Gaun merahnya berkilau di bawah lampu sorot. Ia berjalan menuruni tangga bukan seperti putri, tapi seperti ratu yang meninjau kerajaannya. Langkahnya mantap, dagunya terangkat angkuh. Hadirin sekalian, cucu saya, Aurora Adiwangsa. Tepuk tangan membahana. Sauda menatap dengan mulut terbuka, penuh rasa iri. Siapa dia? Cantik sekali, tapi auranya menakutkan. Aurora sampai di podium. Ia menatap lautan manusia di bawahnya. Matanya berhenti tepat di meja nomor 14. Meja keluarga Syam. Ia melihat mereka bertepuk tangan, menjilat pada kekuasaan yang ia miliki. Terima kasih. Suara Aurora terdengar jernih dan elegan melalui mikrofon. Adiwangsa tidak akan lagi diam. Kami akan berekspansi. Dan kami mencari mitra yang setia. Kata setia diucapkannya dengan penekanan dingin yang membuat Bu Ahma bergidik tanpa alasan yang jelas. Sesi ramah tamah dimulai. Aurora turun berbaur. Ia sengaja berjalan menuju meja keluarga Syam. Jantung Pak Herman berdegup kencang saat pewaris konglomerat itu berhenti tepat di depan mereka. Selamat malam. Sapa Aurora. Selamat malam, Nona Aurora. Pak Herman membungkuk dalam-dalam, diikuti anak dan istrinya. Saya Herman Syam, dari PT Syam Abadi. Suatu kehormatan. Aurora menatap mereka satu persatu di balik topengnya. Ia melihat wajah-wajah yang dulu meludahinya, kini menunduk padanya. Syam Abadi. Gumam Aurora, seolah mengingat sesuatu. Saya mendengar perusahaan Anda memiliki potensi di bidang garmen. Kebetulan sekali, saya sedang mencari vendor untuk proyek baru. Mata Bu Ahma membelalak lebar. Umpan telah dimakan. Benar sekali, Nona. Kualitas kami terbaik. Kami siap melayani Adiwangsa kapan saja. Datanglah ke kantor saya besok jam 10, kata Aurora singkat. Lalu berlalu pergi tanpa menjabat tangan mereka, seolah tangan mereka terlalu kotor untuk disentuh. Sauda menatap punggung Aurora. Kok aku merasa matanya tidak asing ya? Ah, jangan melantur. Hardik Bu Ahma kegirangan. Matanya mirip mata uang. Kita akan kaya, Sauda. Mereka tidak sadar, di balik topeng itu, bibir Aurora menyunggingkan senyum miring. Pukul 10 pagi, ruang rapat utama Adiwangsa Tower. Keluarga Syam datang lengkap. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka, namun tetap terlihat kecil di ruangan yang didominasi kaca dan baja itu. Aurora duduk di ujung meja, kali ini tanpa topeng. Wajah cantiknya terekspos jelas. Riasan bold, rambut dipotong bob tajam, dan setelan bisnis Armani. Bu Ahma sempat tertegun sejenak. Kemiripan struktur wajah Aurora dengan Alia ada, tapi perbedaannya bagai bumi dan langit. Alia itu kurus, kusam, bungkuk, dan matanya selalu ketakutan. Wanita di hadapannya ini bersinar,
Kulitnya sebening kristal, tatapannya tajam menghunus, dan ia memancarkan aroma uang. Otakku pasti lelah, batin Bu Ahma, menepis kecurigaannya. Alia sudah mati jadi gelandangan. Tidak mungkin dia menjadi wanita sekelas ini. Reinhard meletakkan dokumen kontrak setebal 50 halaman di depan Pak Herman. Proyek pengadaan seragam eksklusif untuk jaringan Hotel Adiwangsa Internasional. Reinhard menjelaskan. Nilai kontrak, 50 miliar rupiah. Pak Herman hampir tersedak air liurnya sendiri. 50 miliar. Itu cukup untuk melunasi semua utang dan membeli rumah baru di kawasan elit. Tapi, potong Aurora, suaranya datar. Ada syaratnya. Kami butuh kualitas kain grade A. Dan tenggat waktunya ketat. 3 bulan harus selesai semua. Jika terlambat 1 hari saja, ada penalti 200% dari nilai kontrak. 3 bulan. Pak Herman ragu. Itu waktu yang sangat singkat untuk produksi massal. Itu agak sulit, Nona. Kalau Anda tidak sanggup, saya bisa lempar ke kompetitor. Aurora pura-pura menutup berkasnya. Sanggup. Kami sanggup. Bu Ahma menyambar cepat, menendang kaki suaminya di bawah meja. Jangan khawatir, Nona. Kami profesional. Bagus. Aurora menyodorkan pena emasnya. Tapi karena ini proyek besar, kami tidak memberikan uang muka, DP. Sistem reimburse. Anda produksi dulu. Setelah barang diterima dan lolos quality control, kami bayar lunas. Ini adalah jebakan maut. Tanpa DP, Pak Herman harus membiayai produksi 50 miliar itu dengan uang sendiri. Padahal kas perusahaan mereka kosong. Tentu, tidak masalah. Pak Herman berbohong demi gengsi. Dalam hati, ia berencana menggadaikan sertifikat rumah, pabrik, dan meminjam ke bank dengan jaminan kontrak ini. Tanda tangan dibubuhkan. Suara goresan pena di atas kertas itu terdengar merdu di telinga Aurora. Itu bukan suara kesepakatan bisnis. Itu suara galian kubur. Senang berbisnis dengan Anda, kata Aurora dingin. Saat mereka keluar ruangan, Aurora berdiri memandang jendela. Paman Reinhard, hubungi bank. Pastikan pinjaman mereka disetujui dengan bunga tinggi. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya sebelum kita potong sayapnya. Sementara orang tuanya sibuk dengan produksi pabrik, Sauda merasa di atas angin. Menjadi rekanan Adiwangsa membuatnya mendadak populer di kalangan sosialita kelas 2. Aurora belum selesai bermain. Target berikutnya adalah mental Sauda. Melalui asisten pribadinya, Aurora mengirimkan undangan eksklusif kepada Sauda. Undangan private high tea bersama Aurora Adiwangsa. Lokasi, The Rose Garden Lounge. Dress code, vintage Victorian, gaun megah. Sauda menjerit histeris. Ia merasa akhirnya diakui sebagai circle elit. Ia menghabiskan sisa limit kartu kredit ibunya untuk menyewa gaun ala Marie Antoinette yang sangat besar, lengkap dengan topi berbulu dan korset ketat. Hari H tiba. Sauda melangkah masuk ke The Rose Garden Lounge dengan percaya diri tinggi. Gaunnya yang lebar menyapu meja-meja, membuatnya sulit berjalan. Namun, saat ia masuk, ia membeku. Ruangan itu berisi 10 sosialita muda paling berpengaruh di kota, termasuk Aurora. Tapi, mereka semua memakai casual chic. Jeans mahal, blazer santai, kemeja putih sederhana. Tidak ada yang memakai gaun pesta. Sauda berdiri di sana seperti badut sirkus di tengah rapat direksi. Warna-warni mencolok dan bulu-bulu di topinya terlihat konyol di antara keeleganan minimalis para tamu lain. Semua mata tertuju padanya. Beberapa menahan tawa. Oh, Sauda. Aurora berdiri, mengenakan kemeja sutra putih polos dan celana palazzo. Ia tersenyum manis. Terlalu manis. Ya ampun, maafkan asistenku. Sepertinya dia salah kirim memo dress code padamu. Kami mengubah tema jadi santai karena cuaca panas. Wajah Sauda merah padam. Ia ingin lari, tapi gaun besarnya membuatnya kikuk. Tidak apa-apa, duduklah, ajak Aurora. Tapi, kursinya mungkin agak sempit untuk gaunmu. Sauda terpaksa duduk.
Gaunnya melembung menutupi jalan, membuat pelayan kesulitan lewat. Sepanjang acara, Aurora sengaja membahas topik yang tidak dimengerti Sauda, seni kontemporer, pasar saham global, dan politik Eropa. Sauda hanya diam, tersenyum bodoh, dan merasa kerdil. Ngomong-ngomong, Sauda, tanya Aurora tiba-tiba. Suaranya cukup keras didengar semua orang. Kudengar kau dulu punya kakak tiri? Di mana dia sekarang? Sauda tersedak tehnya. Oh, dia kabur dari rumah. Mencuri perhiasan kami. Anak tidak tahu diri. Oh, benarkah? Aurora menatap tajam, membuat nyali Sauda ciut. Sayang sekali. Padahal aku dengar rumor dia diusir saat hujan badai. Itu fitnah. Sauda gagap. Tentu saja. Aurora tertawa kecil. Orang berkelas seperti keluargamu tidak mungkin sekejam itu, kan? Sarkasme itu begitu halus hingga Sauda tidak bisa membalasnya. Tapi cukup tajam untuk membuatnya merasa telanjang. Foto Sauda dengan kostum badut itu menyebar di grup sosialita kota dalam hitungan jam dengan caption, "Orang kaya baru berusaha terlalu keras." Reputasi sosial Sauda hancur sebelum ia sempat memulainya. 2 bulan berlalu. Deadline proyek tersisa 1 bulan. Di pabrik PT Syam Abadi, kesibukan mencapai puncaknya. Semua mesin bekerja 24 jam. Pak Herman sudah mempertaruhkan segalanya. Sertifikat rumah, tanah warisan, hingga mobil mewah, semua digadaikan ke bank untuk membeli bahan baku. Mereka memesan kain khusus dari Textile Prime, perusahaan yang diam-diam dimiliki Aurora. Tiba-tiba, telepon Pak Herman berdering. Apa? Pengiriman dihentikan? Maksudmu apa? Di ujung telepon, manajer Textile Prime berbicara dengan nada birokratis yang menyebalkan. Maaf, Pak Herman, ada audit internal mendadak di gudang kami. Semua pengiriman kain dibekukan selama 3 minggu. 3 minggu? Pak Herman berteriak. Wajahnya pucat pasi. Kalau kain tidak datang hari ini, kami tidak akan keburu menjahit. Deadline Adiwangsa tinggal sebulan. Itu di luar kuasa kami, Pak. Sesuai kontrak pembelian bahan, keterlambatan pengiriman karena force majeure, audit tidak bisa dituntut. Pak Herman membanting telepon. Tanpa bahan baku, produksi berhenti. Tanpa produksi, tidak ada barang. Tidak ada barang. Berarti pelanggaran kontrak dengan Adiwangsa. Pak Herman panik. Ia mencoba mencari vendor kain lain. Tapi anehnya, semua vendor besar di kota mendadak menolak pesanan mereka atau mematok harga 10 kali lipat. Aurora telah memblokir akses mereka di pasar. Hari berganti minggu. Pabrik sunyi. Karyawan mulai demo meminta gaji lembur yang belum dibayar. Tepat pada tanggal jatuh tempo pengiriman barang ke Adiwangsa, truk-truk Syam kosong. Sore harinya, surat cinta datang. Bukan dari kekasih, tapi dari tim hukum Adiwangsa Group. Perihal, wan prestasi dan tuntutan penalti. Isi, PT Syam Abadi gagal memenuhi kontrak. Sesuai pasal 12 ayat 4, wajib membayar denda sebesar 100 miliar rupiah, 200% nilai kontrak, dalam waktu 3x 24 jam. Jika tidak, akan dilakukan penyitaan aset. Di saat bersamaan, pihak bank menelepon. Pak Herman, kami mendengar ada masalah hukum dengan proyek Adiwangsa. Berdasarkan penilaian risiko, kami harus membekukan rekening perusahaan Anda dan meminta pelunasan kredit segera. Herman Syam ambruk di kursi kerjanya. Serangan jantung ringan menyerangnya karena syok. Dalam 1 hari, mereka jatuh dari calon orang kaya raya menjadi pengemis dengan utang ratusan miliar. Ahma! Herman merintih memanggil istrinya. Kita habis. Kita dijebak. Bu Ahma tidak mau menyerah. Dia wanita yang licik dan keras kepala. Ia yakin ini hanya salah paham atau bisa dinegosiasikan. Aku akan menemui Aurora itu, kata Bu Ahma sambil membenahi riasannya yang luntur karena air mata stres. Dia wanita muda. Aku bisa memanipulasinya. Aku akan memohon, menangis, apa saja.
Bu Ahma menerobos masuk ke lobi Adiwangsa Tower. Ia berteriak-teriak meminta bertemu pimpinan sampai security akhirnya membiarkannya naik. Atas perintah Aurora tentu saja. Pintu ruangan CEO terbuka. Aurora sedang duduk santai di sofa kulit, membaca majalah, ditemani secangkir teh Earl Grey. Bu Ahma langsung menjatuhkan diri berlutut. Harga dirinya sudah hilang. Nona Aurora, tolong kami. Beri kami perpanjangan waktu. Jangan tuntut kami. Suami saya sakit. Rumah kami akan disita. Aurora tidak menoleh. Ia tetap membaca majalah. Klausul kontrak sudah jelas. Nyonya Syam. Bisnis adalah bisnis. Tapi ini tidak manusiawi. Vendor kain itu yang menghambat kami. Aurora menutup majalahnya perlahan. Ia mengangkat cangkir tehnya. Cara ia memegang cangkir itu, jari kelingkingnya sedikit terangkat. Dan sebelum minum, ia memutar cincin di jari manisnya 3 kali ke kanan. Bu Ahma membeku. Tangisannya berhenti mendadak. Matanya terpaku pada gerakan tangan itu. Memutar cincin 3 kali saat gugup atau sedang berpikir keras. Itu kebiasaan Alia. Kebiasaan anak tirinya yang dulu sering ia lihat saat Alia sedang dimarahi atau sedang mengerjakan PR di dapur. Bu Ahma mendongak, menatap wajah Aurora dengan intensitas baru. Selama ini dia terbutakan oleh kemewahan, riasan, dan status sosial Aurora. Tapi sekarang, dalam jarak sedekat ini, ia melihatnya. Bukan bentuk wajahnya, tapi tatapan matanya. Tatapan dingin yang sama seperti saat Alia diusir malam itu. Tatapan penuh dendam yang tersembunyi. Kau! Suara Bu Ahma bergetar. Hampir tak terdengar. Aurora meletakkan cangkirnya. Kling! Bunyi keramik beradu dengan tatakan gelas terdengar sangat nyaring di ruangan sunyi itu. Aurora mencondongkan tubuhnya ke depan. Menatap lurus ke dalam mata Bu Ahma. Senyum sopan bisnisnya menghilang. Digantikan oleh ekspresi datar yang mengerikan. Tehnya enak, Ibu? Tanya Aurora. Panggilan, Ibu. Itu bukan panggilan formal. Intonasi dan penekanannya persis seperti cara Alia dulu memanggilnya. Lembut, tapi kini penuh bisa. Bu Ahma mundur merangkak. Wajahnya pucat seperti mayat. Napasnya tercekat. Alia? Desis Bu Ahma horor. Kau masih hidup. Aurora berdiri. Bayangannya menutupi tubuh Bu Ahma yang gemetar di lantai. Alia sudah mati di hal tebus setahun yang lalu. Bu Ahma, kau yang membunuhnya. Aurora tersenyum. Senyum iblis yang cantik. Selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri. Bu Ahma menjerit. Tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Kebenaran itu lebih menakutkan daripada kebangkrutan. Musuh yang menghancurkannya bukanlah orang asing, tapi hantu dari masa lalunya sendiri. Ruangan CEO Adiwangsa Tower mendadak terasa sesak oleh ketegangan. Bu Ahma masih terduduk di lantai. Napasnya memburu. Matanya menatap Aurora. Tidak, Alia, dengan campuran ketakutan dan kebencian murni. Kau! Desis Bu Ahma. Suaranya parau. Dasar anak setan. Kau menipu kami. Kau menjebak orang tuamu sendiri. Aurora tertawa pelan. Tawa yang kering tanpa emosi. Orang tua? Sejak kapan kau menganggapku anak? Saat kau menyuruhku makan sisa makanan di dapur? Atau saat kau memfitnahku mencuri demi menutupi kesalahan putrimu? Bu Ahma bangkit berdiri. Didorong oleh amarah yang menutupi akal sehatnya. Ia lupa di mana ia berada. Ia lupa siapa wanita di depannya. Baginya, ini masih Alia si pembantu kecil yang bisa ia pukul sesuka hati. Berani-beraninya kau. Bu Ahma menerjang maju. Tangannya terangkat hendak menampar. Namun, tangan itu tidak pernah menyentuh pipi mulus Aurora. Dengan gerakan kilat hasil latihan Krav Maga selama setahun, Aurora menangkap pergelangan tangan Bu Ahma, memutarnya sedikit hingga terdengar bunyi krak pelan, dan mendorong wanita tua itu kembali jatuh ke sofa. Ah! Bu Ahma menjerit kesakitan memegangi tangannya. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, ucap Aurora dingin. Ia menekan tombol intercom di mejanya. Security,
Ada sampah di ruangan saya. Tolong dibuang. Pintu terbuka. Dua petugas keamanan berbadan tegap masuk. Tunggu. Kalian tidak tahu siapa saya. Bu Ahma berteriak histeris saat diseret paksa. Saya ibunya. Saya ibu angkatnya. Alia, kau tidak bisa melakukan ini. Kami yang membesarkanmu. Aurora berjalan mendekat, membungkuk sedikit agar wajahnya sejajar dengan Bu Ahma yang sedang meronta. Kau benar, Bu. Kau membesarkanku. Kau mengajarkanku bahwa dunia ini kejam, dan hanya yang kuat yang bisa menginjak kepala orang lain. Terima kasih atas pelajarannya. Sekarang, nikmati kemiskinanmu. Itu bayaran yang pas untuk jasa pengasuhanmu. Bu Ahma diseret keluar lobi, menjadi tontonan karyawan dan tamu yang lalu lalang. Ia dilempar ke trotoar panas di depan gedung pencakar langit itu. Tas mewahnya dilempar menyusul, isinya berhamburan. Di balik kaca lantai 40, Aurora menatap ke bawah. Ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa bersalah. Ia hanya merasa kosong. Satu beban telah terangkat. Namun pertempuran belum usai. Paman Reinhardt, panggil Aurora tanpa menoleh. Ya, Nona. Ahmad Syam adalah orang yang serakah tapi pengecut. Dia tidak punya nyali untuk merencanakan penculikan 20 tahun lalu sendirian. Pasti ada orang yang memberinya perintah. Kita pancing dia, tanya Reinhardt. Dia sekarang terdesak. Anjing yang terpojok akan lari ke majikannya. Awasi teleponnya 24 jam. Malam itu, kediaman keluarga Syam gelap gulita. Listrik sudah diputus PLN karena tunggakan. Di tengah kegelapan, Bu Ahma duduk di lantai ruang tamu dengan penerangan lilin. Pak Herman terbaring lemah di sofa akibat serangan jantung ringan, meracau tidak jelas soal utang. Sauda menangis di kamarnya, meratapi akun Instagramnya yang dibanjiri komentar hujatan. Bu Ahma memegang ponsel tua burner phone yang ia simpan di brankas rahasia selama belasan tahun. Ia gemetar. Menghubungi nomor ini adalah tindakan bunuh diri, tapi dia tidak punya pilihan lain. Ia menekan nomor itu. Halo. Suara pria di seberang sana terdengar berat dan waspada. Ini aku, bisik Bu Ahma. Ahma. Hening sejenak. Kau gila menghubungi nomor ini? Sudah kubilang jangan pernah kontak aku kecuali darurat. Ini darurat. Hendra. Darurat. Pekik Bu Ahma tertahan. Anak itu. Alia, dia belum mati. Dia kembali. Apa maksudmu? Bukannya kau bilang dia jadi gelandangan? Dia kembali sebagai Aurora Adiwangsa. Dia pewaris yang baru. Dia yang menghancurkan perusahaanku. Di seberang sana, di ruang kerja mewahnya, Hendra Adiwangsa, keponakan Ghani, paman jauh Aurora, terdiam kaku. Gelas whisky di tangannya hampir jatuh. Jadi, konsultan ahli, yang selama ini ia remehkan, gadis cantik yang duduk di sebelah Ghani saat makan malam, adalah bayi yang ia perintahkan untuk dibuang 20 tahun lalu? Sialan! Umpat Hendra. Dia tahu, Hendra. Suara Ahma gemetar. Tadi siang dia menatapku, dia tahu segalanya. Kalau dia memeriksa masa lalu penculikan itu lebih dalam, jejaknya akan mengarah padamu. Dan kalau aku tertangkap, aku akan menyeretmu bersamaku. Ancaman itu jelas. Hendra memijat pelipisnya. Situasi ini di luar kendali. Jika Ghani tahu Hendra adalah dalang di balik kematian anaknya, orang tua Aurora, dan hilangnya Aurora, Hendra tidak hanya akan dipenjara. Dia akan dihilangkan. Tenanglah, Ahma. Suara Hendra berubah dingin dan penuh perhitungan. Kita bereskan ini sekali untuk selamanya. Dulu kau gagal membunuhnya karena kau serakah ingin memeras uang. Kali ini, tidak boleh ada kesalahan. Apa rencanamu? Besok adalah peringatan kematian orang tua Aurora. Sesuai tradisi, dia akan mengunjungi makam keluarga di bukit pribadi. Tempat itu sepi. Aku akan mengatur kecelakaan di sana. Tugasmu adalah memancingnya keluar dari pengawalan. Bagaimana caranya?
Kirimkan pesan padanya. Katakan kau punya barang peninggalan ibunya yang tertinggal di rumahmu. Sesuatu yang emosional. Pancing dia ke jalan tikus sebelum masuk area pemakaman. Dan bayaranku. Ahma masih sempat memikirkan uang. 100 miliar. Tunai. Kau bisa lari ke luar negeri dan hidup tenang. Ahma menyeringai dalam gelap. Keserakahan memang obat paling ampuh untuk rasa takut. Sepakat. Tanpa mereka tahu, di markas keamanan Adiwangsa, Aurora dan Reinhardt mendengarkan percakapan itu melalui penyadap yang ditanam di ponsel Ahma. Teknologi canggih yang diam-diam dipasang Reinhardt saat Ahma berlutut di kantor Aurora tadi siang. Aurora melepaskan headphone-nya. Wajahnya datar. Tapi matanya berkobar. Jadi benar Paman Hendra. Gumamnya. Darah daging sendiri. Kita batalkan kunjungan ke makam besok? Tanya Reinhardt cemas. Tidak. Jawab Aurora tegas. Kita ikuti permainan mereka. Aku akan menjadi umpan. Siapkan tim Alpha. Langit mendung menggantung di atas komplek pemakaman elit Adiwangsa. Gerimis mulai turun, menciptakan suasana melankolis yang sempurna untuk sebuah tragedi. Konvoi mobil Aurora bergerak perlahan menuju bukit. Di tengah jalan, ponsel Aurora bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Ahma Alia, aku tahu kau membenciku. Tapi aku menemukan surat terakhir ibumu di gudang. Kalau kau mau, temui aku di persimpangan jalan lama sebelum gerbang makam. Datang sendiri. Ini permintaan terakhirku sebelum aku pergi selamanya. Aurora tersenyum miris. Akting yang buruk. Nona, ini berbahaya. Reinhardt memperingatkan dari kursi depan. Hendra menyewa pembunuh bayaran profesional. Kalau aku tidak masuk ke kandang singa, singanya tidak akan keluar dari persembunyian. Kata Aurora sambil mengenakan rompi anti peluru tipis di balik mantel hitamnya. Pastikan kamera tersembunyi di brosku menyala. Mobil Aurora berbelok ke jalan tikus yang sepi, meninggalkan iring-iringan pengawal di belakang. Di sebuah tikungan tajam yang dikelilingi hutan pinus, sebuah truk tua tiba-tiba melintang memblokir jalan. Mobil Aurora mengerem mendadak. Dari belakang, sebuah SUV hitam menabrak bumper mobilnya, mengunci pergerakan. 4 pria bertopeng keluar membawa senjata api laras panjang. Mereka memecahkan kaca jendela dan menyeret Aurora keluar. Ikut atau mati, bentak salah satu pria itu. Aurora tidak melawan. Ia mengangkat tangan, membiarkan dirinya diseret masuk ke dalam SUV hitam. Mobil itu melaju kencang menuju sebuah gudang tua bekas pabrik teh di kaki bukit. Di dalam gudang yang pengap dan berdebu, Aurora didudukan di sebuah kursi besi. Tangannya diikat ke belakang. Dari balik bayangan, muncul 2 sosok. Bu Ahma, yang terlihat gelisah, dan Hendra Adiwangsa, yang mengenakan jas rapi namun memegang pistol. Halo, keponakan. Sapa Hendra sambil tersenyum licik. Sayang sekali reuni keluarga kita harus seperti ini. Paman Hendra. Aurora menatapnya tenang, seolah sedang rapat direksi, bukan disandera. Aku tidak menyangka kau turun tangan langsung. Biasanya kau hanya menyuruh anjing-anjingmu. Ia melirik Bu Ahma. Diam kau, bentak Ahma. Hendra, cepat lakukan. Mana uangku? Sabar, kata Hendra. Ia menodongkan pistol ke dahi Aurora. Aku hanya ingin tahu satu hal. Aurora, bagaimana rasanya? Dari gelandangan jadi putri, lalu akan mati di tempat kotor ini. Kau yang membunuh orang tuaku 20 tahun lalu, kan? Tanya Aurora, memastikan suaranya terekam jelas oleh mikrofon di brosnya. Benar, jawab Hendra bangga. Penjahat selalu suka membual di saat-saat terakhir. Mobil mereka kucipatakan remblong. Sayangnya, kau selamat. Ahma bodoh ini malah memeliharamu. Tapi tak masalah. Hari ini aku perbaiki kesalahan itu. Adiwangsa Group adalah milikku. Kau merekam pengakuanmu sendiri, Paman, kata Aurora. Siapa yang peduli? Maya tidak bisa bersaksi. Hendra mengokang pistolnya. Jari telunjuknya mulai menekan pelatuk. Sekarang, teriak Aurora. Duar, duar. Bukan suara tembakan Hendra.
Atap kaca gudang pecah berantakan. 3 anggota pasukan khusus terjun menggunakan tali, rappelling, langsung menembak tangan Hendra dan kaki para preman sewaan. Di saat bersamaan, pintu gudang didobrak oleh kendaraan taktis lapis baja. Reinhardt dan puluhan polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk. Pistol Hendra terlempar. Ia mengerang kesakitan memegangi tangannya yang berdarah. Bu Ahma menjerit histeris dan mencoba lari, tapi langsung dibekuk dan wajahnya ditekan ke lantai yang kotor. Reinhardt berlari memotong ikatan Aurora. Nona terluka. Aurora berdiri, merapikan mantelnya yang sedikit kotor. Ia berjalan mendekati Hendra yang kini berlutut ditahan polisi. Aurora menatap pamannya dengan tatapan iba yang menyakitkan. Mayat memang tidak bisa bersaksi, Paman. Tapi teknologi live streaming ke server kepolisian pusat bisa. Aurora menunjuk bros di dadanya. Lampu indikator kecil di sana berkedip merah. Seluruh percakapan tadi sudah tersimpan di cloud. Tamat riwayatmu. Berita penangkapan Hendra Adiwangsa dan Ahmad Syam menjadi headline nasional selama seminggu penuh. Skandal itu mengguncang dunia bisnis. Tapi anehnya, saham Adiwangsa Group justru naik. Publik dan investor kagum dengan ketegangan dan keberanian pewaris baru yang berhasil membongkar kasus pembunuhan orang tuanya sendiri. Aurora dinobatkan sebagai Iron Lady baru di dunia korporat. Pengadilan berlangsung cepat berkat bukti rekaman yang tak terbantahkan. Hendra Adiwangsa dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan berencana ganda, orang tua Aurora, dan percobaan pembunuhan terhadap Aurora. Seluruh aset pribadinya disita negara dan sebagian dikembalikan ke kas Adiwangsa. Nasib keluarga Syam jauh lebih menyedihkan. Bu Ahma divonis 15 tahun penjara atas kasus penculikan anak, Aurora di masa lalu, dan konspirasi pembunuhan. Saat vonis dibacakan, ia pingsan di ruang sidang. Pak Herman, yang tidak terlibat langsung dalam rencana pembunuhan tapi terbukti melakukan penipuan kontrak bisnis, semua asetnya disita oleh bank dan Adiwangsa Group untuk membayar denda penalti kontrak. Ia mengalami stroke kedua yang membuatnya lumpuh total, harus dirawat di bangsal kelas 3 rumah sakit pemerintah dengan biaya bantuan sosial. Dan Sauda? Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa orang tua, dan dengan nama yang sudah tercoreng buruk di seluruh kota, Sauda diusir dari kontrakan kumuhnya. Teman-teman sosialitanya memblokir nomornya. Ia sendirian di dunia yang nyata, dunia tanpa filter Instagram. 1 bulan setelah kejadian, Aurora duduk di ruang kerja kakek Gani. Kursi roda itu kini kosong. Sang kakek telah meninggal dunia dengan tenang 3 hari setelah penangkapan Hendra, mengetahui cucunya sudah aman dan klannya berada di tangan yang tepat. Aurora menandatangani dokumen terakhir pengambil alihan aset Syam. Paman Reinhardt, katanya, apa yang terjadi pada rumah lama keluarga Syam? Sudah kita sita, Nona. Rencananya akan dilelang. Aurora menatap foto masa kecilnya, satu-satunya foto yang tersisa. Jangan dilelang. Ratakan dengan tanah. Bangun panti asuhan modern di atasnya. Namai, Panti Asuhan Aurora. Aku ingin tempat yang penuh kenangan buruk itu menjadi tempat harapan bagi anak-anak yang terbuang seperti aku dulu. Baik, Nona. Perintah dilaksanakan. 6 bulan kemudian, sebuah laundry kiloan kecil di pinggiran kota yang padat dan panas. Uap setrika memenuhi ruangan sempit itu. Sauda, kurus dan berwajah lelah tanpa makeup, sedang menyetrika tumpukan kemeja pelanggan. Tangannya kasar, kukunya yang dulu selalu manicure kini pendek dan patah-patah. Sauda, itu kemeja nomor 4 belum selesai. Pelanggan sudah menunggu. Teriak bos laundry yang galak. Iya, Bu sebentar. Jawab Sauda lemah. Ia menghapus keringat di dahinya. Dulu, ia yang membentak Alia seperti ini. Karma itu nyata. Dan rasanya pahit. Sebuah mobil mewah berhenti di depan laundry. Bukan Rolls-Royce, tapi sebuah sedan Mercedes hitam yang elegan namun tidak mencolok. Sauda tidak memperhatikannya sampai pintu kaca toko terbuka. Lonceng berbunyi. Seorang wanita masuk. Ia mengenakan gaun putih sederhana namun terlihat sangat mahal, kacamata hitam, dan sepatu datar.
Sauda mendongak. Jantungnya berhenti berdetak. Aurora. Suasana laundry mendadak hening. Bos laundry melongo melihat wanita cantik itu. Mau apa kau kesini? Tanya Sauda gagap, mundur selangkah. Ia takut Aurora datang untuk menghancurkan sisa hidupnya yang sudah hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kau ambil. Aurora melepaskan kacamata hitamnya. Tatapannya tidak lagi dingin membunuh, tapi tenang dan jauh. Seperti langit setelah badai. Aku kebetulan lewat setelah meninjau panti asuhan baru di dekat sini, kata Aurora. Ia meletakkan sebuah amplop putih di atas meja setrika Sauda. Apa ini? Uang penghinaan. Sauda menatap amplop itu dengan curiga. Itu gaji, jawab Aurora. Gaji alias selama 15 tahun bekerja di rumahmu yang tidak pernah kalian bayar. Aku mengembalikannya padamu. Sauda tertegun. Kenapa? Karena Alia sudah memaafkan masa lalunya. Bukan untukmu, tapi untuk ketenangannya sendiri. Dan karena aku, Aurora, tidak butuh uang receh. Aurora berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Sauda, panggilnya tanpa menoleh. Kau punya 2 tangan dan 2 kaki yang sehat. Dulu aku bisa bertahan hidup dengan modal itu. Sekarang giliranmu membuktikan apakah kau sampah atau manusia. Jangan mati konyol. Aurora keluar, masuk ke mobilnya, dan melaju pergi. Sauda membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya bukan uang tunai, tapi sebuah buku tabungan atas nama Sauda dengan saldo secukupnya. Cukup untuk modal usaha kecil atau biaya kuliah kelas malam, tapi tidak cukup untuk foya-foya. Dan sebuah memo kecil bertuliskan, mulailah dari nol. Kali ini dengan jujur. Sauda jatuh terduduk. Ia menangis meraung-raung, memeluk buku tabungan itu. Bukan tangisan manja, tapi tangisan penyesalan yang sesungguhnya. Mobil Aurora melaju membelah jalan tol menuju bandara. Kita kemana sekarang, Nona? Tanya Reinhardt yang menyetir. Aurora membuka jendela, membiarkan angin menerpa wajahnya. Ia melihat pantulan dirinya di kaca spion. Ia melihat gadis kuat yang berhasil merangkak keluar dari neraka dan membangun istananya sendiri. Ke Paris, Paman. Jawab Aurora sambil tersenyum cerah. Senyum tulus pertamanya dalam waktu yang sangat lama. Ada pasar fashion global yang harus kita taklukkan. Adiwangsa baru saja memulai. Di langit, matahari bersinar terang tanpa halangan awan. Sang angsa yang hilang telah menemukan sayapnya, dan kali ini, ia terbang lebih tinggi dari siapapun yang pernah mencoba menjatuhkannya. Cerita selesai. Aurora membuktikan kalau sukses adalah balas dendam terbaik. Tapi saya mau tanya satu hal. Menurut kalian, kalau Sauda dari awal baik sama Alia, apakah nasib keluarga Syam bakal selamat atau tetap hancur karena keserakahan bapaknya? Diskusikan teori kalian di bawah ya. Tekan tombol like kalau kalian suka cerita ini. Dan subscribe biar kita makin semangat bikin konten. Bye-bye.